له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali pagi kita semuanya dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian ngaji hadis kitab Arba'in An-Nawawi beserta penjelasannya. Merupakan anugerah yang tak terhingga nilainya bagi kita semuanya, diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah begini. Karena saat ini tidak sedikit orang-orang yang tidak datang ke masjid, sehingga mereka sembrono sholat dewi-dewi ki omah gak apa-apa, katanya begitu. Sunnah terkikis-kikis sedikit demi sedikit, akhirnya sembrono, akhirnya lari dari sunnah, akhirnya lari dari syariat. Okay. Rasulullah SAW ingatkan, atqalus sholat al munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri. Apot-apote sholat tumrape wong sing munafik kuwi yaiku sholat isya sampai sholat subuh. Liyane apot juga, tapi yang paling apot adalah sholat isya dan sholat subuh. Maksudnya dengar adzan datang ke masjid itu, Pak. Ya. Walau ya'lamun, andaikan saja mereka itu mengetahui ma fihima, pahala yang terdapat dalam subuh dan isya, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi isya dan subuh ke masjid-masjid itu, walaupun diewangi dengan merangkak, saking abote, saking gedene ganjarane. Nah, untuk itu, karena kita sudah diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita istiqomahkan, kita jaga, continue semua waktu-waktu kita datang berjamaah. Man sami'an nida'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Sapa wong sing mendengarkan adzan banjur dia tidak datang ke masjid berjamaah, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya illa min udrin, kecuali kalau memang ada udzur baru. Ya, kalau nggak ada udzur, dengar panggilan Allah Ta'ala, kenapa nggak datang? Ya, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat. Kalau memang betul-betul udzur baru, ya, apa udzurnya itu? Sakit, semper, gak kelar budanang masjid, itu udzur. Udan terus gak bisa datang ke masjid, itu udzur. Safar itu udzur. Gak ada udzur, kenapa gak datang ke masjid? Okay. Nah, untuk itu keistiqomahan inilah yang harus kita jaga itu. Sebagaimana di dalam hadis yang ke-21, hadis dari Abi Amr. Monggo disimak, dibuka hadisnya. Kita akan baca sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi an Abi Amr wa qila Abi Amrah. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah, namanya sendiri adalah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah kepadaku tentang Islam dengan qaulan, suatu perkataan, sebuah ucapan, la as'alu anhu, yang aku tidak akan bertanya tentang hal tersebut, ahadan, pada seorang pun, ghairaka, selain engkau. Qala, bersabdalah Rasul, kul, katakanlah, amantu, aku beriman, billahi, kelawan Allah, billahi, kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Subhanallah, para sahabat terdahulu sangat semangat di dalam mencari ilmu. Kalau urusan-urusan ilmu itu bisa tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Abi Amrah, namanya sendiri Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ini. Tapi sebuah ucapan, suatu kalimat yang bermasalah dengan syariat, urusannya adalah ibadah, urusannya adalah surga, maka sahabat Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ini tidak tanya kepada yang lainnya, urusannya hanya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita pun juga begitu, urusan-urusan yang lain bisa kepada teman sama ustadz, tapi untuk urusan yang paling besar tanya nang guru, tanya nang kiai yang lebih besar. Masya Allah. Apa sabda Rasulullah SAW dalam menjaga ini adalah
Kul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian tsumma istaqim, istiqomahlah. Kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita melihat cabang-cabang iman itu ya, al imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun, 70 lebih atau 60 lebih cabang keimanan itu. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anitari. Ojo disepelekno, urusan bersih-bersih menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah masih cabang dari keimanan. Lah nek Mojokerto ini semuanya paham dengan urusan keimanan, tentunya Mojokerto ini bersih. Tidak ada sampah-sampah yang dibuang nang kali-kali kuwi, ya kan? Itu kalau mosok ngenteni aku dadi bupati. Aku gak nyalano bupati, wis jake sing wis punya kompetensi ae. Saya masih belum menyelesaikan kuliah saya. Loh, ijek kuliah tetap? Nggih, gak ono praine. Sampai kapan? Golek ilmu itu gak ono praine. Minal mahdi ilal lahdi. Kuliah terus thalabul ilmi terus. Nggih ya. Sekalipun gak mendapatkan gelar yo gak apa-apa to. Nggih ya. Kata jenengan ngeten iki senantiasa belajar terus ya saya kan, tapi alhamdulillah punya anak-anak saya siji loro ndi meneh. Lah anak-anak kecil, anak remaja nih ati kula niku marem kemana-mana. Saya ke Pasuruan juga itu saya tanyakan anak kecil-kecil. Baru ini kemarin ketika saya rapat daerah itu mendapatkan laporan, Ustadz datanglah ke tempat saya, daerah saya sini. Enggih, apa masalahnya? Dulu jamaah saya itu jumlahnya 25. Kemudian ada yang begini. Akhirnya merodol Ustaz, sekarang tinggal 5 orang. Mulai dari tahun 2019 sampai sekarang tinggal 5 orang. La yamutu fiha wa la yahya. Sampai begitu. Dan anak-anak lulus SD enggak ada sama sekali yang datang ke masjid. Nah, langsung saya nangis. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya datang? Ini saya harus lapor sama ini Katinang Bupati. Masa-masa transisi saya nggak enak, nanti aja ya, karena saya adalah orang yang netral kan, iya. Tapi berharap nanti yang menjadi bupati itu adalah orang yang terbaik. Oke, Allahumma amin. Nah, urusan kenapa anak-anak muda harus kita libatkan dalam kajian? Ya senantiasa. Ya, kemarin ketika kita kan membahas di hadis nomor 19, bagaimana kaderisasi itu harus tetap kita jaga dan wajib. Rasulullah SAW saja ketika Abdullah bin Abbas masih usia gulam, belum balik, itu dibawa oleh Rasulullah SAW, dibonceng di atas kendaraan, diwejang, usia masih belum balik. Artinya apa? Kaderisasi mesti kita lakukan. Jangan berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana ke depannya, bagaimana dengan anak kita nanti. Dan sekarang kita harus berkaca seperti itu. Dan ini harus kita lakukan dengan secara kontinu. Bagaimana nanti ketika 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, bagaimana dengan anak kita ini. Tapi kalau kita istiqomah di dalam menjalankan proses ya kaderisasi anak-anak senantiasa kita jaga, insya Allah nanti akan kita dapatkan hasilnya nanti. Tapi kalau sekarang sudah kita biarkan, nggak peduli, nggak care kepada anak-anak kita semuanya, nanti di akhir nanti akan ditanya nanti, ya akan ditanya, Mbak ya. Nah, di dalam firman Allah Ta'ala, saya ambil satu aja biar nanti, karena biar nanti dapat 2 hadis ya. Di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah menjaga kalimat tersebut, istiqomah beribadah kepada Allah, meyakini Rabb kita adalah Allah Ta'ala, istiqomah di dalam menjaganya, tidak jangan sampai terkontaminasi dengan kesyirikan.
istiqomah, maka tatanazzalu alaihim, akan turun kepada mereka al malaikah, para malaikat, dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih hati, dan berikanlah kabar gembira, wa absyiru bil jannah, akan mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu telah dijanjikan kepada kalian semuanya. Nah, mengenai hal ini ya, pernah suatu ketika sahabat Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Hanzalah, pertama bertanya setelah salam, assalamualaikum ya Hanzalah. Waalaikumsalam. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik, Hanzalah munafik. Dijawab sendiri oleh Hanzalah, apa maksudmu wahai Hanzalah? Kok kamu mengatakan Hanzalah munafik? Ini para sahabat dahulu begitu. Iya wahai Abu Bakar, ketika saya berada di majelisnya Rasulullah SAW, seolah-olah surga neraka itu ada di hadapanku. Begitu dekatnya aku dengan Allah, begitu dekatnya dengan surga, begitu teringat dengan neraka, begitu betul-betul dekat kepada Allah. Akan tapi jika aku pulang sudah jauh dari majelis Rasulullah, maka yang kami urus adalah anak-anak, istri, urusan-urusan kami, dan lalai atas itu semuanya. Loh Hanzalah, kalau begitu ya bukan kamu saja, aku juga begitu. Risaulah Sayyidina Abu Bakar. Ayo kita menghadap kepada Rasulullah. Menghadaplah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mengalami begini. Ketika bermajelis bersama engkau, kami selalu dekat, sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Akan tapi jika aku pulang jauh dari majelismu, maka kami hanya mengurusi anak, istri, urusan pekerjaan, urusan kesibukan, dan tak ingat lagi dengan majelis ketika bermajelis denganmu. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi in tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian melanggengkan istiqomah kontinu sebagaimana kalian berada di sisiku dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum, maka malaikat akan menjabat tanganmu ala furushikum, di atas pembaringanmu, dan juga wa fi turuqikum, dan di dalam jalan-jalanmu malaikat akan datang menjabatmu, di atas pembaringanmu, di atas dipan-dipanmu, di atas tempat tidurmu, dan dalam jalan-jalanmu. Maksudnya jalannya adalah kita semuanya ada di mana saja, ada di politik, ada di mana, malaikat senantiasa mendampingi kita, menjabat kita semuanya. Asalkan kita di dalam menjaga keimanan kita dalam keadaan kontinu, senantiasa kita bawa. Walakin ya Hanzalah, kan tetapi wahai Hanzalah, semuanya itu bisa terjadi sa'atan wa sa'atan, yo step by step. Gak bisa langsung jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang good man, mboten saged. Tapi sa'atan ya. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atan ya Hanzalah, sa'atan sampai 3 kali. Ya, artinya apa? Hadirin rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjaga kontinuitas istiqomah, kita butuh waktu pembiasaan. Sapa iku ya sing jenenge penemu listrik iku? Thomas Alva Edison. Apakah dia itu langsung membuat lampu sekali percobaan langsung jadi? No, tidak. Tapi ribu-ribu kali percobaan. Itu kalimat kalimat sanepan aja, ribu. Artinya tak putus asa. Sampai disebutkan dalam bukunya itu harus
untuk melatih kebiasaan itu membutuhkan waktu 1000 jam, kok 1000 jam, 10.000 jam butuh untuk pembiasaan. Kita pun juga begitu, membawa diri kita, membawa keluarga kita, anak kita untuk pembiasaan baik, jogo sholatnya, jogo keistiqomannya, butuh latihan 10.000 jam, Pak. Wes sampean hitung-hitung dhewe, aku matematika aku biar gak lulus. Sampean artinya apa? Butuh waktu yang terus menerus. Pertama dipaksa, memang anak kita paksa. Le, sudah dengar Anda nih, ayo segera berangkat. Atau sebentar lagi nih, kurang 15 menit lagi adzan, ayo segera bersuci, kita berangkat menuju ke masjid. Mengajarkan pada anak seperti itu istiqomah 10.000 jam. Ya, memaksa diri kita dulu, kemudian anak-anak kita, istri kita paksa seperti itu. Nanti kalau sudah dipaksa akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka kalau tidak melakukan kebaikan tersebut rasanya nggak enak, rasanya nggak lengkap hidup ini. Itulah, ya. Coba kita bayangkan, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah munafik, wahai Sayyidina Abu Bakar. Loh, ya apa maksudmu? Enggak, nek bersama dengan Rasulullah bermajelis, kaya ide ambek Gusti Allah Taala, ingat surga neraka, tapi kali adoh ngeten iki. Lho dudu awakmu tok ya aku juga. Apa sabda Rasulullah SAW? Lamuno awakmu iku mang jaga keistimewaan kaya dene kalian ketika bermajelis dengan aku dan zikir, ya. Jika engkau lakukan seperti itu, ya, maka engkau akan dapatkan. Akan tapi semuanya itu, ya, berat. Bisa kita dapatkan saatan-saatan, step by step. Ya, step by step. Tapi nanti kalau kita lakukan terus menerus, kita paksa, maka nanti istiqomah itu akan kita dapatkan, ya. Itulah untuk isi dari hadis ke-21. Hadis ke-22. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Subhanallah. Ini loh, para sahabat terdahulu itu sangat semangat mencari ilmu, golek ilmu, lebih-lebih sing urusane iku sing ditakokno masalah surga, sing ditakokno gak urusan harta, gak kecil-kecil, gak remeh-remeh, gak urusan pekerjaan, gak urusan yang dimakan, ya, gak urusan urip sing singkat ini, enggak. Akan tapi urusannya adalah urusan masa depan kita, ya, yaitu masalah urusan surga. Subhanallah. Dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasannya anna rajulan sa'alan nabiyya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimanakah pendapat panjenengan? Idza shallaitu al-maktubat, apabila saya sudah menjaga salat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tok kita jaga. Enggak salat sunnah maksudnya. Mek salat wajib tok. Krungu adzan tok budal. Durung adzan budal, akas-akasan. Ya. Kalau di sana itu dianjurkan 15 menit sebelum adzan. Kalau anak-anak pondok kan gitu, 15 menit sebelum adzan harus datang ke masjid, sudah sholat sunnah, masuk dalam masjid, nunggu adzan, sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan murojaah. Lek adik telat, ya tak hukum, Mbak. Mentolo, kalau ndak melek ilmu mentolo. Ini dalam rangka istiqomah, menjaga keistiqomahan. Lah wong 3 tahun mboten cukup harus ditambah lagi. SMA kelas 10 kita paksa kebiasaan seperti itu, ya, sampai nanti terbiasa baru kita terjunkan praktek dakwah Ramadan, saya terjunkan pengabdian masyarakat, kita terjunkan. Kenapa? Mari golek ilmu, pembiasaan sudah terbentuk, ya, karakter jarine wong saiki, nggih. Lah nek kepin bentuk karakter, kebiasaan gak dibentuk, pendidikan agama 2 jam dalam seminggu, bagaimana bisa membentuk karakter? Nggih, enggak bisa, nggih. Wong sing kula bendina mulai jam 3 ngeten iki tak peksa kon tahajud jam 2:30 tangi.
Tawen dina ngoten niku. Lho ngoten niku jek apa teh? Nggih, apa meneh sing 2 jam dalam seminggu. Ya apa ya. Nah, ini salah seorang sahabat ini tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pun dia Rasul, pendapat panjenengan, jika kula mengerjakan ya sholaitul maktubat sing wajib-wajib tok. Nggih. Sing wajib-wajib tok, tapi jamaah budal ngoten. Wa sumtu Ramadan, dan saya puasa di bulan Ramadan, poso wajib tok. Arafah mboten poso, Asyura mboten poso, Senin Kemis mboten, apa meneh Rejab nggih mboten poso, sunah-sunah mboten dicukup. Sing dicukup mek Ramadan itu. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan saya mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak akan menambah yang demikian itu sedikit pun. Sing sunah-sunah tidak saya ambil. Nggih. Salat malam tidak diambil, salat duha tidak diambil, qobliyah ba'diyah sunah rawatib tidak diambil. Apakah saya bisa masuk surga ya Rasul? Qala na'am. Ya, bisa masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan makna haramtul haram ijtanabtuhu, maknanya aku mengharamkan yang haram adalah aku menjauhinya. Wa makna ahlaltul halal, maknanya aku menghalalkan yang halal adalah fa'altu mu'taqidan hillah, aku mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya. Nah, hadirin, urusan masuk surga itu adalah urusan besar, bukan urusan kecil ya. Ini para sahabat terdahulu yang ditanyakan itu seperti itu semangatnya. Ya, semangat untuk meraih surga. Kalau di dalam tadi yang saya baca, memang sengaja saya baca itu di dalam surah apa tadi? As-Saff. Saya tadi baca. Ayat berapa tadi saya baca? 89, 10, 11. Lali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian, hal adullukum ala tijaratin, atas perniagaan ya, ala tijaratin tunjikum min adabin alim, yang menyelamatkan kalian semuanya dari adab yang pedih. Bukan urusan perniagaan sing mendapatkan sak jutai oleh 50.000, oleh 5%, oleh 10%, boten ngoten. Tapi jauh ya dibanding urusan dunia, yaitu diselamatkannya dari siksa yang pedih. Ini perniagaan yang keuntungannya bisa menyelamatkan kita dari adab yang pedih. Bukan urusan kecil, urusan masa depan itu. Sebab nanti kalau orang sudah ada di neraka, pingin keluar tak bisa, mengget dicebur nomene, di tengah nomene. Andaikan punya gunung sak emas, oh keliru, emas sak gunung digawe nebusnya, tentu akan digawe nebus cek selamat. Ketahen terlambat. Lah wong ana ki donya ngene wis dielingno, ya ngene iki wayahe untuk tobat itu, ya kan? Di dunia sudah didengarkan firman Allah Ta'ala, ada perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Apa itu? Pertama, tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, kelawan bondo-bondo sira kabeh lan jiwa sira kabeh. Kepingin selamat Pak? Kepingin selamat nggih? Ayo diambil perniagaan ini. Ya, tu'minuna billah, iman kepada Allah Ta'ala. Wa tujahiduna fi sabilillah. Apa itu jihad? Jihad itu adalah serius, nemen-nemen ini dalam belani agama Gusti Allah Ta'ala. Sing jenenge serius itu apa yang dimilikinya? Bi amwal, yang pertama, dengan bondo. Apa yang dimilikinya bondo itu? Kekayaannya ya diserahkan untuk jalan Allah Ta'ala. Enggak kabeh mboten. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, setengah saking barang kang ngrezekani ingsun ing sira kabeh, moko infak sira kabeh. Masalah infak ini, sing kecil-kecil ini,
dulu. Infak kita latihan infak dulu. Tapi kalau memang betul-betul tujahiduna fi sabilillah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Sebelumnya itu Sayyidina Umar ibn Khattab separuh dari hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu mendengar bahwa Sayyidina Abu Bakar memberikan seluruh hartanya dengan cara diam-diam ya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu apa komentar Sayyidina Umar ibn Khattab, dan urusan ini senantiasa gak iso ngalahno, ya kan, Masya Allah, ngaten ya. Nah sekarang apa yang kita punya untuk agar kita semuanya dibebaskan dari api neraka, tunjikum min adabin alim, ya. Kalau di sini disebutkan tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, maka kita harus ya bersungguh-sungguh dalam membela agama Allah Ta'ala dengan yang pertama iman kepada Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh membela agama Allah Ta'ala dengan harta kita semuanya. Sing jenis jihad jangan dikonotasikan mek perang tok angkat senjata tok, enggak ya, termasuk di dalamnya bagaimana kita membangun fasilitas ibadah kita semuanya, bagaimana kita membangun masjid kita yang megah ini, yang besar ini. Kok gak mari-mari, apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita mujahadah, bersungguh-sungguh ya, ini namanya bersungguh-sungguh. Jihad itu ya ini termasuk jihad ya, jihad kita. Baik, apa itu? Lah kalau ini gak naik-naik, bagaimana kita semuanya biar bisa naik? Lah kita segera cepat berpikir, Ustadz, kalau saya memang menjadi konglomerat memang mudah Ustadz, tapi saya pas-pasan begini. Nah ketika itulah ya infak yang terbaik ketika kita saat cinta-cintanya dengan harta, dan khawatir kalau kita tidak ada yang dimakan besok. Wow, bisa nggak seperti itu? Kita berusaha ya. Kalau kita tidak bisa kalau kita tidak bisa, maksudnya tidak mampu, maka yo kita sampaikan kepada yang lainnya. Aku cek duwe masjid sing durung mari. Ya, aku duwe masjid durung mari. Kita semuanya sudah berusaha tapi masih belum selesai. Kalau nanti sampean gak tahu bagaimana caranya infak sedekah, ayo titipkan sana. Selama masjid ini dipergunakan senantiasa mendapatkan aliran pahala ya. Ada sebuah hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin, sodakotin jariyah. Yang pertama adalah sodako jariyah. Apabila kita semuanya anak Adam ini sudah meninggal dunia, maka semuanya terputus kecuali 3 perkara, 3 hal. Apa itu? Yang pertama sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah, sodakoh yang mana tempat sodakoh tersebut jelas ya, jariyah senantiasa dipergunakan, maka itu senantiasa akan mendapatkan aliran. Sekalipun sudah meninggal, selama masjid ini dipergunakan tetap mendapatkan aliran, Mbak ya, tetap mendapatkan kiriman pahala-pahala. Nah daripada sodako yang nggak tahu tempat mana tempatnya, apakah manfaat di sana? Ayo mohon infak sodakonya kita akan membangun di tempat yang masih belum dapat. Loh ya apa ini? Katanya membangun sarana ibadah tempat yang belum dapat, siapa jamaahnya nggak jelas juga ya kan, siapa jamaahnya juga nggak jelas. Yang jelas-jelas seperti ini, Masjid Al-Ikhlas Suko ngarepe kantor dolok gini ngarepe kantor dolok ya, disampaikan ya. Bisa jadi teman-teman kenapa masih belum infak ke masjid ini, karena nggak dikasih kabar. Nah coba kalau penjenengan dikasih kabar kepada mereka, kepada keluarga kita, kepada sanak kerabat kita semuanya, kepada teman-teman kita semuanya, mereka akan care nanti, akan peduli ya, karena paham terhadap hadis ini ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yaqulu ibnu Adam, akan senantiasa berkata anak Adam, mereka ada urusan-urusan begini, mali. Oh ini bandaku enak Ustaz Ali itu ngajak-ngajak infak sedekah gampang aku ndas tak gawe sikil tak gawe ndas moro saiki wis ketok aku duwe mobil mewah iso ngejak-ngejak lho. Aku lah ya sakno to ya, sing jenenge mobil mewah ditinggal mati gak duduk lek dhewe diwaris, duwe bojo cantik mati gak digawa
Ya dirabi wong, ngoten nggih. Nggih, diwaris, dirabi wong. Kami duwe, ya. Wa ma tasaddaq yaqulu ibnu Adam mali wa ma dan tidaklah kalian menguasai illa ma akalta fa'afnaita. Kalian tidak akan menguasai harta-harta kalian, bondo-bondo sing ditumpuk-tumpuk sing ditimbun-timbun kuwi tidak bisa kalian kuasai. Estu nggih ya. Bondo sing ditimbun-timbun, duit sing disimpen-simpen. Saiki kan gak butuh ngene saiki. Gak butuh nek zaman dulu kan duit deposito. Enggak zaman sekarang. Saiki zaman ngene tok, ya kan? Butuh piro sampean? Ayo transfer gini. Ustaz Ali, butuh apa? Butuh ini, lantai atas belum selesai ini. Untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas Suko ini. Oh, berapa Ustaz? Nomor rekeningnya. Kan gitu kan? Iya. Wa halaka mim malika illa ma akalta fa'afnaita. Kalian itu tidak menguasai wa halaka mim malika. Kalian tidak berhak atas harta-hartamu itu illa ma akalta fa'afnaita, kecuali apa yang engkau makan sampai engkau kenyang, yaitu hartamu. Yang tidak engkau makan tumpuk-tumpuk bukan, ya. Wa ma albasta fa'ablaita, dan apa yang engkau pakai ini sampai lapuk, yaitu pakaian jutaan rupiah sing disimpen indal wufud ketika nek digawe khusus-khusus nek ana tamu tok. Wa indal aid, dan ketika lek riyoyo disimpen. Engkau mati pun itu diwaris semuanya, bukan milik itu, bukan milikmu. Akan tapi wa ma tasaddaqata fa amdaita. Apa yang engkau sedekahkan itulah hartamu yang hakiki. Cinta Pak dengan harta kita? Boleh enggak kita cinta? Ya harus cinta begitu. Tapi cinta hakiki kalau kita memikirkan harta kita, ya disedekahkan dulu. Ya, ini Ustadz untuk lantai atas biar segera kelar. Ini rasanya ini nggak enak. Saya punya mobil 3, cinta tumpai 1, ganti-ganti ya bosan juga ya macemno juga. Wis Ustadz, ini tak pasrahkan ini BPKB-nya. Bukan untuk Ustadz Ali, tapi untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas lantai 2 biar cepat kelar. Alhamdulillah. Ojo alhamdulillah tok ditungakno wong sing infak kuwi, ya ditungakno. Jazakallahu khairan. Muga-muga Gusti Allah taala balas datang sampean sing luwih apik. Senantiasa begitu, ya, didoakan. Maka apa yang kita sedekahkan itulah harta hakiki kita semuanya. Ya, saya ulang lagi bahas situ tok di antara 3 poin tadi. Apa itu? Sedekah jariyah. Soalnya kalau gak mari-mari, aku rene parkir wis oleh setahun macet koyo mengkono. Mudah-mudahan ini nanti banyak yang mendengarkan, ya, biar kita peduli, ya. Kenapa belum sedekah nang Masjid Al-Ikhlas? Soalnya durung ruwe, ya. Maka nanti semuanya yang hadir Bapak Ibu, tolong ini diketok tularke, nggih. Disampaikan kepada yang lainnya, ya. Dan kita harus yakin dengan sabda Rasulullah, ya, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan mengurangi harta kita semuanya apabila kita sedekah, tak akan kurang. Memang secara matematis duit 1 miliar di sedekah nang Al-Ikhlas 100 juta itu kali 900, itu secara matematis. Akan tetapi di hadapan Allah untuk matematika langit enggak begitu, ya, tidak berkurang, enggak, justru akan tumbuh subur sebagaimana firman Allah taala di dalam surat apa iki? Ayo pari-padian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 100 itu ya apa gambarno 100 iku tanganku gak iso. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surat pun ketemu? Surat apa? Al-Baqarah ayat 261 sampai 262 nanti saya lanjutkan. Perumpamaan orang-orang matalul ladina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Matalul ladina yunfikuna fi sabilillah iku kamatali habbah, seperti menanam biji las-lasan siji, ya. Yang mana satu biji apabila ditanamkan, diinvestkan,
maka ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, tiap-tiap tangkai akan berbuah mi'atu habbah, berbuah 100 biji. Nah, bagaimana bisa bangkrut? Tidak akan bangkrut, enggak. Makanya betul yang disampaikan Rasulullah, mana qasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang tanda kita, ya. Maka para agniya, loh Ustaz yang disebut agniya dok, ya kita semuanya kan kaya kan, iya, cuma duit kita itu belum ngumpul gitu aja. Gak usah ditelok nominal duit sak juta ya diinfakno berapalah begitu sampe atur-atur dhewe nggih, jenenge infak nggih. Nah, nanti kalau penjenengan zakat mal juga bisa disalurkan, ya. Silakan sampaikan. Satu biji, satu benih diinfakkan di jalan Allah Ta'ala, itu akan tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai menjadi 100 biji. Nah, 1.000 jika ditanam di jalan Allah Ta'ala akan berbuah menjadi 700.000. Bagaimana bisa bangkrut? Akan subur, akan semakin kaya, ya. Hak bagaimana? Lah nek wis sing dawuh Allah Rasul kati enggak iman, kati enggak percaya, terus siapa lagi yang kita imani, ya? Ya harus percaya, wajib percaya. Ya memang inilah, ya, matematika langit, matematika Allah begitu. Kita infakkan harta kita di jalan Allah Ta'ala satu saja, ya, kemudian nanti akan tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 biji. Kita tanamkan, kita infakkan di jalan Allah Ta'ala 1.000, akan dibalas oleh Allah Ta'ala 700.000, ya, 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Balik meneh. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Loh, berarti ada yang tidak dikehendakinya? Ada. Hanya orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Siapa yang betul-betul infaknya itu karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, tidak undat-undat, tidak nyebut-nyebut, ya, maka Allah ini yang disebutkan yudha'ifu liman yasha. Tapi lek ade undat-undat dengan pemberiannya, nyebut-nyebut pemberiannya, ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang 262. الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Alladzina yunfiquna fi sabilillah thumma la yutbi'una, kemudian mereka tidak mengikutinya ma anfaqu, apa yang diinfakkan. Telon Masjid Al-Ikhlas itu bisa berdiri sebab aku sing nglontorno dana iku, aku 500 juta tak deleki kuno paling ada, karena aku gak iso ngadeg. Loh, ini gak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tidak akan dilipat gandakan, ya, gitu ya. Tapi berapapun nilai yang kita infakkan, tidak lihat nominalnya, tapi lihat keikhlasan kita semuanya, ya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu adalah hati kita semuanya, keikhlasan kita semuanya, ya. Contoh nominale, ya, itu undele 500 juta disebut-sebut no, diundat-undat no, diomong-omong no. Pak, tolong nanti diumumkan ya di Jumatan, saya infak, saya umumkan, tolong diumumkan. Pinten Pak infake 100.000 100.000 jaluk ketune, jaluk diumum-umumno, ya insyaallah, masyaallah. Ya wis tak umumno. Ya apa iki? Yutfi'una ma anfaqu mannan wala adan. Ngarakne ati juga. Wong suka Masjid Al-Ikhlasan gak iso nek digano aku gak iso, gak bisa nek digano aku, nglarani ati, ya, nglarani ati gak katut wallahu yudha'ifu liman yasha itu enggak. Jadi ya, karena tidak ikhlas, ya, karena tidak. Sing jenenge ikhlas, yes, jangan disebut-sebut pemberiannya, hanya mencari ridho Allah Ta'ala, Allah sendiri yang ngaturnya nanti, ya.
Allah sendiri yang ngaturnya. Wallahu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Nah, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ini yang kita pastikan tuh. Bagi mereka pahala di sisi Rabb-nya. Tidak sekedar berkembangnya uang di dunia ini, tidak itu saja, tapi pahala yang pasti. Lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sudah tidak takut lagi, enggak sedih hati lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan oleh Allah Ta'ala surga sebagai jaminannya. Subhanallah. Innallaha ashtara minal mu'minina alladzina, innallaha ashtara, sesungguhnya orang-orang yang menukarkan ya jiwanya, hartanya di jalan Allah Ta'ala ditukarkan dengan surga, ya, dengan surga. Apa imbalannya? Adalah surga. Subhanallah, ya. Nah, untuk itu kita ayat ini menjadi pemicu kita semuanya agar kita semangat kita semuanya semangat melanjutkan lantai 2 ini. Nggih, Pak, semangat nggih. Bu. Nah, ibu-ibu ya apa? Lho, aku tulis semangat meneh. Nah, ibu-ibu, suatu ketika Rasulullah SAW setelah khutbah gerhana ya gitu. Mari khutbah gerhana. Cik, khutbah meneh nang ibu-ibu. Maksudnya khutbah iku nutur ibu-ibu. Maju nang gonane kaum hawa kepada ibu-ibu, mak-mak itu. Ya masyarun nisa, ya masyarun nisa, tasaddaqna. Wahai ibu-ibu, mak-mak, dengarkan, sedekah sira kabeh. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahli nar. Karena sebenarnya aku melihat kalian itu adalah mayoritas menjadi penghuni neraka. Tersentaklah semuanya. Ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Ta'ala? Lah, lakin yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya. Karena dia itu mengkufuri kebaikan suami. Jika engkau berbuat baik kepada mereka itu sepanjang masa, satu kali saja engkau keplecok berbuat salah, maka seolah-olah di mata mereka itu tidak ada kebaikan sedikit pun ya darimu. Maka ketika itu sahabat Bilal menggelar serbannya, dibuka, ibu-ibu gak sekedar delek duit, ndak, tetek perhiasane ditetek, didelek ya. Nah, sekarang kita punya peluang itu ya, peluang untuk mendapatkan mengikuti perniagaan dengan Allah Ta'ala, bukan multi level marketing saja, tapi ini bisnis kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tunjikum min adzabin alim. Nah, di samping itu di hadis ini tadi disebutkan ya, di hadis nomor 22 tadi, sekalipun kalau kita bisa menjaga sholat kita, sholat fardu kita, wis kadek sholat sunnah, ya. Kemudian poso wajib dok, tidak poso sunnah, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, ya. Itu sudah bisa mencukupi masuk surga. Waktu ini kami Didi tak singkati, nanti rekati guru mari tak lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Ini juga sudah bisa ya. Kemudian makna wahlatul halal maksudnya adalah meyakini kehalalannya dan mengamalkannya. Mengharamkan yang haram maksudnya adalah menjauhi ya, dengan meyakini keharamannya. Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin ya. Nah, di dalam surat As-Sajdah ini yang saya ambil, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Kan ono sing ngerti ya, gak ngerti ya apa rupane surga sing dijanji-janjikan. Memang sekelumit nanti surga itu begini-begini. Coba kalau kita lihat ya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, ngeten jeneng hadis qudsi,
U'iddat ibadi sholihin, dicawisi, disediakan bagi hamba-hamba yang solih. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, yang mana yang disediakan untuk hamba-hamba yang soleh itu suatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga kenikmatan surga itu, wala khatara ala qalbi basyarin, dan belum pernah terbesit dalam hati. Subhanallah, sesuatu yang tidak bisa digambarkan, ya. Kalau kita melihat dunia fantasi, semua fantasi itu kan apa, angan-angan manusia saja, namanya fantasi, ya kan? Tapi yang namanya surga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, belum pernah terbayangkan oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbesit oleh hati, sesuatu yang luar biasa. Itu kenikmatan surga itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW, faqra'u in syi'tum, maka bacalah oleh kalian jika kalian sempat nanti, jika kalian berkenan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, ya, di dalam surah apa tadi? Jazaa'an bima kanu ya'malun, surah As-Sajdah 17 itu. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Bu, tak? Oke, masih aktif. Pendengar semuanya, pemirsa. Dan suka ngono, dawai Allah Ta'ala, dawai Rasul. Ya, katina apalagi yang kita tunggu-tunggu. Sing jenenge ajal itu gak ngerti kapan tekane, ya. Mati sepuh pantes. Icik enom ganteng-gantengi yo pantes. Mati ya kapanpun, karena itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Tapi yang bagi kita lakukan adalah, yang kita siapkan adalah persiapan kita semuanya, ya. Jangan sampai ketika kita berpulang nanti hanya tinggal penyesalan saja. Tapi semuanya akan menyesal juga sih. Walaupun itu orang yang soleh akan menyesal. Apa itu menyesal? Kenapa dulu saya tidak akan berbuat yang lebih banyak lagi, ya. Kenapa waktu kita tidak habiskan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala? Ya cok, jeneng ibadah kepada Allah Ta'ala ya tutup sholat toh, golek duit, bekerja lillahi ta'ala, itu juga ibadah. Dan sampean gak bekerja, tidak menghasilkan, digawe terus lantai 2 itu apa? Ya kan, untuk bangun fasilitas ibadah itu apa? Gak nyambut gawe bekerja, gak golek duit, digawe ibadah haji itu apa? Ya kan? Maka semuanya itu juga bernilai ibadah. Akhirnya mari kita sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yang mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Usaha kita semuanya di dalam mencari maisha mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Agar kita semuanya mendapatkan rizki sing barokah, barokah umuri, barokah rizkini, barokah keluargani, dan mudah-mudahan kita diberikan akhir dengan husnul khotimah, dan kelak kita dimasukkan di dalam surga Allah Ta'ala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa wafiqna ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, demikian tadi yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di hadis nomor 23 pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.